Pernah kepikiran nggak sih, kurma itu kan manisnya luar biasa ya. Tapi anehnya, semut yang kita tahu juaranya soal urusan gula, malah kayaknya nggak tertarik sama sekali sama kurma yang alami. Nah ini dia paradoks manis yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jadi sebenarnya ada apa ini? Apakah kepercayaan bahwa semut nggak suka kurma asli itu cuma mitos turun-temurun? Atau jangan-jangan ada penjelasan ilmiah di baliknya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, langkah pertama investigasi kita harus paham dulu satu hal yang krusial. Nggak semua kurma itu sama. Ada perbedaan yang jelas banget antara kurma yang manisnya dari sananya dengan kurma yang dapat tambahan pemanis buatan. Mari kita pelajari cara bedainnya. Dan ternyata sebelum kita masuk ke teori yang rumit-rumit, cara membedakannya itu gampang banget loh. Kita bisa mulai cuma dengan pakai indera kita aja. Mata buat melihat, tangan buat meraba, dan lidah buat merasa. Lihat, bedanya cukup kelihatan. Kurma alami itu biasanya pasti pegang terasa lebih padat, lebih berisi. Manisnya juga rata, sampai ke dalam-dalamnya. Beda banget sama kurma yang ditambahin pemanis. Biasanya lebih lembek, basah, dan lengket banget di tangan, karena ada lapisan sirup gulanya. Manisnya pun cuma di luar aja. Nah, sekarang kita sampai ke metode yang paling sering dibicarakan orang. Tes semut. Katanya, ini cara paling ampuh buat tahu kurma itu asli atau enggak. Tapi pertanyaannya, ini beneran fakta yang bisa dipegang? Atau cuma sekedar cerita orang tua dulu? Ya kan? Kita semua pasti pernah dengar. Kepercayaan di masyarakat itu kuat banget. Kalau kurma nggak dikerubungin semut, berarti itu kurma asli. Nggak pakai pemanis buatan. Ini udah kayak jadi tes keaslian andalan banyak orang. Tapi, apa iya sesederhana itu? Apa ada penjelasan ilmiah yang mendukung kepercayaan ini? Atau ini semua cuma kebetulan aja? Nah, inilah saatnya kita masuk ke dunia sains buat mengungkap kebenarannya. Oke, siap-siap ya. Ini dia bagian yang paling menarik, penjelasan ilmiahnya. Kita akan bedah bareng-bareng kenapa di balik rasa manis kurma yang luar biasa itu ada rahasia yang bikin semut seolah-olah takut. Dan ini dia, kuncinya. Jawabannya sama sekali bukan karena kurma punya racun atau semacam zat pengusir serangga alami. Rahasianya ternyata jauh lebih keren. Ini semua soal hukum fisika dasar. Konsep utamanya itu namanya tekanan osmotik. Kedengarannya rumit, tapi gampangnya gini deh. Anda pernah lihat apa yang terjadi kalau siput kena garam? Cairan tubuhnya langsung kesedot keluar kan? Nah, prinsip kerja yang sama persis itulah yang terjadi antara kurma dan semut. Jadi, senjata rahasia kurma itu ada di jenis gulanya. Kurma itu isinya penuh dengan gula alami seperti fruktosa dan glukosa. Ini adalah jenis gula sederhana yang molekulnya kecil-kecil banget. Karena itu, daging buah kurma bisa punya konsentrasi gula yang super padat dan pekat. Jauh lebih pekat dari gula pasir biasa. Jadi begini prosesnya. Saat seekor semut mencoba makan daging kurma, konsentrasi gula yang luar biasa pekat itu langsung bekerja kayak penyedot debu super kuat. Cairan dari dalam tubuh mungil si semut langsung tersedot keluar. Proses dehidrasi ini terjadi begitu cepat dan fatal, sampai-sampai semut secara naluriah belajar untuk nggak dekat-dekat buah ini demi bertahan hidup. Mekanisme pertahanan alami yang sangat jenius. Ini pasti bikin kita bertanya-tanya kan? Kalau kurma alami saja sudah sangat manis sampai bisa mengalahkan semut, lalu buat apa ada orang yang repot-repot menambahkan pemanis buatan lagi? Ternyata jawabannya ada di waktu panen. Kurma itu punya beberapa tahap pematangan, dan nggak semuanya dipanen di tahap akhir yang disebut tamer, yaitu saat buahnya lagi matang-matangnya dan manis banget. Kadang kurma itu dipanen lebih awal, di tahap kholal, di mana rasanya belum semanis itu. Nah, disinilah peran pemanis buatan. Gula tambahan itu dipakai untuk mengolah kurma yang dipanen terlalu cepat. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan rasa manisnya, bikin warnanya lebih gelap menarik, dan juga memperpanjang masa simpannya. Singkatnya, biar kurma mentah ini jadi kelihatan seperti kurma yang matang sempurna. Oke, setelah tahu semua rahasia sains di baliknya, sekarang waktunya kita pakai pengetahuan ini buat jadi panduan praktis. Ini dia caranya, biar Anda bisa memilih kurma terbaik layaknya seorang ahli. Ini contekan cepatnya buat Anda ya. Pertama, rasakan teksturnya. Pilih yang padat, jangan yang lembek. Kedua, perhatikan lengketnya. Kalau alami, nggak akan meninggalkan residu sirup yang tebal. Kalau bisa, lihat juga label kemasannya. Dan terakhir, tentu saja, ingat tes semut. Tips simpel ini bakal bantu Anda dapat kurma alami yang sesungguhnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, lain kali Anda lihat ada kurma yang dicuekin sama semut, sekarang Anda tahu alasannya. Bukan karena kurma itu gak manis, tapi justru karena manisnya tuh terlalu kuat. Sebuah tanda keaslian yang ternyata didasari oleh prinsip fisika yang luar biasa.